Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Kita masih dalam pembicaraan perkara-perkara yang dianjurkan di dalam berwudu, atau yang kata lain perkara-perkara sunnah semasa sepanjang pelaksanaan wudu. Berikutnya adalah wawalaun, beriring-iring baina af'ali wudu'is salim, antara pelaksanaan atau perbuatan-perbuatan wudu orang yang sejahtera. Orang sejahtera maksudnya bukan penderita daim hadas. Apa yang dimaksud dengan wala? Tasawurnya bagaimana? Bi'ay yashra'a fi tadhiri kulli udwin qabla jafafi ma qabla, dengan bahwa masuk ia seseorang di dalam mensucikan setiap anggota sebelum kering anggota sebelumnya. Jadi di sini ada beberapa hal yang kita garis bawahi. Satu, beriring-iringan dalam melakukan kegiatan atau anggota-anggota wudhu itu sunnah hukumnya bagi orang yang sejahtera, bukan salisil baul, bukan mustahadah, bukan salisil rih, atau daim-daim hadas yang lainnya. Karena beriring-iringan, mengiring-iringkan perbuatan-perbuatan wudu bagi daim hadas hukumnya wajib. Yang sunnah itu bagi orang salim, orang yang bukan penderita daim hadas. Bagaimana cara untuk mendapatkan beriring-iringan itu? Musannaf katakan, dia mencuci satu anggota sebelum anggota sebelumnya kering. Cuci tangan kanan sebelum muka kering, dan cuci tangan kiri sebelum tangan kering. Nah, dengan hal demikian dia sudah dianggap melakukan wala. Wadzalika littiba, dan demikian disunahkan karena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, khurujan min khilafi man aujaba, keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan ia akannya wala. Jadi ada mazhab yang mewajibkan untuk melakukan wudu itu secara wala, dan itu adalah pendapat Imam Malik. Jadi dalam khurujan min khilafi man aujaba wa huwa al-Imamu Malik. Coba, nah, itu digaris bawahi hal seperti itu. Itu maknanya maklumat penting. Jadi ulama yang mewajibkan muwalat dalam wudunya adalah Imam Malik. Wa aujabahal qadim indana aidah, dan mewajibkan juga wala oleh pendapat qadim, pendapat Imam Syafi'i waktu berada di Irak
Berdalil dengan hadis Imam Abu Daud, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melihat seorang laki-laki sedang melakukan sholat, sedangkan di punggung dua telapak kakinya ada lum'ah celah seukuran uang dirham yang tidak terkena air. Maka orang tersebut diperintahkan oleh Nabi bukan hanya mencuci kakinya saja, tapi ulang wudhu dari awal. Nah, kalau ulang wudhu dari awal, berarti itu menunjukkan wala itu wajib. Kalaulah diperintahkan mencuci kakinya saja, berarti wala tidak wajib. Kenapa mesti dari awal? Ini menunjukkan bahasanya antara cuci mencuci itu harus berulingan, harus waktu yang jeda waktu yang singkat. Lalu kenapa dalam mazhab kita tidak ambil pendapat wajib? Lalu kenapa Imam Syafi'i setelah berada di Mesir merevisi pendapatnya dari wajib menjadi sunnah? Wa ajabu anhu, mereka menjawab untuk hal itu, untuk hadis ini, dengan sesungguhnya hadis adalah dhaif dan hadisnya adalah hadis mursal. Nah, sanadnya mursal, hadisnya dhaif. Qala fil Mughni, berkata pengarang kitab Mughni, lupa saya pengarangnya. Dalil pendapat jadid adalah hadis yang diriwayatkan sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwuduk di pasar. Lalu Nabi mencuci mukanya dan kedua tangannya, dan Nabi mengusap kepalanya. Padu'iya ila janazatin, lalu Nabi dipanggil untuk menghadiri sholat jenazah. Lalu Nabi datang ke masjid. Sampai di masjid, Nabi melanjutkan wuduknya. Famasa khuffaihi, Nabi mengusap kedua sepatunya. Berarti di pasar cuci muka, cuci tangan, sapu kepala. Lalu pergi ke masjid, nyampe di masjid baru sapu sepatu sebagai ganti cuci kaki. Wassalam alaiha, dan Nabi menyalakan jenazah tersebut. Berkata Imam Syafi'i, bainahuma tafrikun katsir, antara dari pasar jalan ke masjid lalu sholat jenazah itu jaraknya jauh itu. Nah, itulah yang menunjukkan wala tidak wajib. Nah, wajibu lisalisin, keluar. Wajib wala bagi penderita salisil baul, orang yang kencing terus-terusan. Wa ta'ahudin ada wawunya. Nah, kita senggak ada. Sebetulnya atapnya itu rofa atau jar. Dari kemarin rofa atau jar? Rofa, mana huruf matubnya? Matub alainya mana? Aisannu. Far'un. Sebelumnya lagi wasunnah lil mutawaddi, contohnya ada far'un, jumpa di belakang, mundur, jumpa far'un tusannu tasmiyah li tilawatil Quran. Ini jumpa nggak far'un disunahkan baca bismillah untuk baca Quran. Nah, mundur lagi sebelumnya.
sebelum farman itu. Ada kalimat wasunnah lil mutawaddi, dianjurkan bagi orang berwudu tasmiyatu awwalihi atau tasmiyatun awwalahu. Kesana diatakan semuanya tasmiyatun berarti rafa. Mundur jauh ke belakang. Jadi ulang amalnya adalah wasunnah, lupa lagi. Watusannu, wasunnah. Hah? Enggak, pangkalnya sunnah atau sannu? Wasunnah. Wasunnah ta'ahudun atau ta'ahudu akibin. Disunahkan bagi orang berwudu juga ta'ahud, memperhatikan tumit. Memperhatikan tumit. Ketika berwudu perhatikan tumit. Pastikan terkena air. Wa maukin. Maukin itu apa? Wa huwa dan dianya maukin. Maukin itu maukin barisnya, enggak maupun. Karena atasnya dekat ke akibin. Jadi disunahkan memperhatikan maukin. Dan dianya maukin adalah tarful ainil ladzi yalil anfa. Sudut mata yang dekat ke hidung. Sudut mata yang dekat ke hidung itu namanya maukin. Itu diperhatikan ketika berwudu. Dan sampai ada taik mata di situ. Apalagi sudah melakukan perjalanan siang hari. Jadi debu masuk dalam mata. Kemudian ketika tidur debu itu keluar dia, membentuk gumpalan di sudut mata. Kalau kita berwudu tidak diperhatikan taik matanya mengeras di sudut mata, berarti ada ujung dari muka, sisi dari muka yang tidak terkena air. Juga memperhatikan lihaus. Lihaus itu artinya melirik, dan dia adalah sudut mata yang lain. Sudut mata yang lain. Maka dengan sudut mata itulah orang melirik. Maka dikasih nama lihaus. Ini bisa lihat itu ujung tangga. Ini ke ujung itu. Jadi pandangan manusia itu tuh bergaris lurus begini. Dia bentangkan tangannya secara lurus. Nah, itu di bawah pengawasannya. Lebih keren daripada kamera itu. Terus itu ya tadi. Ini goyang-goyang lagi dikit. Dia masuk ke ladangnya. Tapi dia nggak pernah melirik. Dia nggak punya sudut mata. Tarfun akhar, sudut yang lain. Bisa babatai sikkaihima, dengan dua telunjuk. Sikkaihima. Apa maksud sikkaihima? Muta'ala dengan ta'ahud. Apa yang diperhatikan? Sikkaihima, dua belah keduanya. Dua belah dari keduanya. Sikka itu dua belah. Jadi dua belah keduanya. Keduanya sudut mata melirik dan sudut mata dekat hidung. Kedua belahnya diperhatikan atas bawahnya. Nah, pakai tunjuk. Sampai dia akan pakai tunjuk. Nah, ini ada tarik mata di sini. Ini jam 9 pagi masih ada tarik mata. Wa mahallun nadbi ta'ahudihima, dan tempat sunnah memperhatikan kedua-duanya
idza lam yakun fima ramas, apabila tidak ada pada keduanya dua jenis sudut mata, itu tahi mata, yamna'u usulal ma'i ila mahallih, yang menghalangi ia tahi mata sampainya air ke tempatnya tahi mata. Wa illa jika tidak apa? Jika tidak ada pada keduanya tahi mata. Berarti Astagfirullah, jika tidak ada berarti ada. Jika tidak ada. Ini jika tidak ada berarti ada tahi matanya. Fata'ahuduhuma wajibun, maka memperhatikan bersungguh-sungguh memperhatikan kedua sudut mata itu hukumnya wajib. Nah, jadi ketika mencuci muka, telunjuk itu bersihkan dua sisi mata, baik sudut di dekat hidung maupun sudut di dekat telinga. Kesunahan itu kalau nggak ada tahi mata. Kalau ada tahi mata, wajib hukumnya. Karena kita nggak tahu dia ada tahi atau nggak ada tahi, maka dirutinkan setiap berwudu pastikan dibersihkan dua sudut itu. Maka sebelum subuh itu orang-orang muslim nggak ada lagi tahi mata. Nah, karena dia sudah berwudu. Saya berwudu masih ada situ menempel, berarti nggak wudu itu. Tahi mata selepas wudu itu. Tadi saya menangis sedang sholat. Mungkin. Nah, tapi jauh dari kemungkinan. Kama fil majmu', sebagaimana dijelaskan dalam kitab majmu'. Wala yusannu ghaslu batinil aini, tidak disunnahkan mencuci bagian dalam mata. Tidak sunnah. Masukkan air dalam bola mata enggak sunnah. Bal qala ba'duhum, bahkan berpendapat sebagai mereka ulama, yukrahu, dimakruhkan ia mencuci bagian dalam muka lid-dorori, karena membahayakan mata. Itu akan menyebabkan nanti rusak matanya. Wa innama yughsalu, hanya saja dicuci ia bagian dalam mata idza tanajjasa, apabila dia bernajis. Apabila bernajis, dikencingin cicak misalnya, atau dikencingin kodok, atau dikasih tetes mata oleh burung. Misalnya nampak burung kayak gini, tontek masuk dalam, perih kali, perih. Nah, itu wajib dicuci itu, karena tai burung masuk dalam matanya. Kenapa kalau sudah bernajis wajib dicuci? Lighaladhi amrin najasa, karena berat urusan najis. Urusan najis itu urusan yang berat, perlu berhati-hati dengan najis. Jangan senang-senang aja laundry. Nah, orang laundry itu belajar fikih nggak dalam mensucikan pakaian? Pakaian orang ini, orang itu, orang ini, orang itu masuk ke dalam. Bahkan nggak sama-sama kita sama pakaian orang lain, memang nggak sama. Pencucian dibelas nggak dapat itu.
Selesai digiling di mesin cuci, lepas itu ditambah lagi air, digiling lagi, dibuka, udah dikeringkan. Gak pernah dibilas itu. Berarti gak suci. Oh, kain saya kan suci dan antar ke situ. Kain antum suci, mesin cucinya kagak suci. Lepas itu dia pakai setrika dan kasih wangi, kan basah setrikanya. Tadi dia baru setrika pakaian orang punya anjing. Nah, sekarang akan ke baju gamis. Allah, udah tahu dia najis anjing badan. Allah, di meja dibersihin, di badan enggak? Allah gitu. Itu gara-gara mandi. Nah, kalau selimut laundry gak apa-apa lah. Nah, selesai tidur kan mandi juga. Nah, kemudian disunahkan lagi dalam hal wudu adalah istiqbalul kiblat, menghadap kiblat fi kulli wudu'ihi, di sepanjang wudunya seseorang. Nah, masuk pada setiap wudunya adalah di sepanjang wudunya, mulai daripada perkara sunnah mencuci tangan sampai selesai berdoa, itu sunnah wudu menghadap kiblat. Kalau demikian kesunahannya, maka alangkah baiknya tempat-tempat wudu itu posisinya mengarah ke kiblat, sehingga orang duduk langsung ada kiblat. Yang lihat tempat wudu kita, tempat wudu kita tidak bisa ditata. Nah, karena kalau ditata nggak jadi dia, tempatnya kagak ada. Terkapan nah dari ilmillah, ditata sesuai dengan sunnah. Kemudian disunahkan lagi tarku takallum, meninggalkan bicara di asna'i wudu'ih, di celah-celah wudu'nya, bila hajatin, tanpa hajat. Nah, tanpa hajat. Tapi kalau sedang berwudu, kita melihat orang buta mau jatuh ke parit, nah, boleh diingatin. Sambil wudhu ada lihat di samping kiri kanan sikunya nggak kena air, boleh ngomong. Tapi kalau nggak ada hajat jangan. Biwiri zikri, dengan selain zikir. Jadi selama pelaksanaan wudhu itu boleh ngomong dengan zikir. Walaupun zikir anggota-anggota wudhu tidak ada dalil yang kuat, tapi memiliki makna zikir itu sunnah juga diamalkan. Ketika mencuci muka, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, taswaddu wujuh. Sunnah, ada dalilnya kan? Kata ulama nggak ada dalilnya, kata Imam Nawawi nggak ada dalilnya, maka sebuang lagi kita al-azkar. Tapi kalaulah sepanjang wudhu itu kita zikir dengan doa-doa itu, ada nilai zikir di situ. Dia lihat dalil sunnahnya, tapi lihat dalil zikirnya. Karena sunnah tidak ngomong dalam pelaksanaan wudhu dan disibukkan lidah dengan zikir. Membaca doa itu bagian zikir. Dan doa secara am sudah dilindungi oleh dalil umum, ud'uni astajib lakum. Apa salahnya kita berdoa ketika mencuci muka, ya Allah putihkan mukaku pada hari yang pada saat itu muka akan putih dan ada muka yang akan hitam. Apa salahnya gitu? Tidak ada salah. Nah, wala yukrahu salamun alaih, tidak dimakruhkan memberi salam atasnya orang yang berwudu. Kenapa? Karena itu zikir. Wala minhu, tidak juga makruh memberi salam dari orang berwudu.
Dia sedang wuduk, kawannya assalamualaikum. Dia sedang berwuduk, memberi salam kepada orang lain. Minhu. Wala radduh, tidak juga menjawabnya salam, apatah lagi. Memberi salam aja yang sunnah tidak makruh, apalagi menjawab salam yang hukumnya wajib. Jadi ketika kita berwuduk diberi salam, diucapin salam, wajib kita jawab, tidak makruh. Kemudian hal-hal yang disunahkan lagi, tarku tansif, meninggalkan melap dengan tanpa uzur karena ittiba. Lepas wudhu itu jangan dilap, biarkan saja basah. Maka orang-orang yang membiasakan diri tidak melap selepas berwudhu, nanti air wudhu itu lama di muka dia. Itu air-air yang penuh berkah, maka dia akan awet muda. Awet mudanya itu. Tapi kalau sebelumnya enggak muda, ya akan muda awetnya. Bertambah muda deh kalau sebelumnya enggak muda. Berwudhu, orang jelek sekali kelihatannya. Kalau dia berwudhu dan enggak dilap dan dia jaga air wudhu, dia akan cerah, hitam jadi hitam manis. Itu berkah air wudhu. Tapi sudah hitam kagak berwudhu pula, hitam pahit ini. Wa tarku tansif bila udhrin wasyahadatani akibahu. Disunahkan juga membaca 2 kalimat syahadat setelahnya, artinya setelah berwudu. Bihaitsu, dengan sekiranya la yatulu fasilun anhu urfan, belum lama dijedah, belum lama pemisah darinya setelah berwudhu secara uruf. Jadi selesai berwudhu, kemudian jalan beberapa tempat, beberapa langkah, kemudian baca. Jarak selesai wudhu dengan membaca 2 kalimat syahadat itu enggak jauh. Nah, itu sunnahnya. Fayaqulu, maka membaca ya seseorang mustaqbilan lil kiblati, hal keadaan dia menghadap kiblat. Kalau tadinya belum ada kiblat. Rafi'an yadaihi, hal keadaan dia mengangkat kedua tangannya. Wa basarahu, dan pandangannya ilas samai, ke arah langit. Walau a'ma, walaupun dia buta. Itu adab membacanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Angkat. Kalau kita lihat orang-orang mengamalkan sunnah seperti itu, memang seperti itu dibuat. Saya lihat orang-orang tua di kampung selepas wudhu, itu dibuat.